Oke baik, selamat sore, shalom. Kembali lagi bersama saya Donivan. Pada video kali ini kita sama-sama belajar terkait dengan analisis jalur atau sering dikenal dengan nama path analysis. Dalam path analysis, judul yang kita angkat di dalam penelitian kita ialah pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dengan kinerja karyawan sebagai variabel ini. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan proses analisis jalur, pertama-tama kita harus tahu yang dimaksudkan dengan path analysis itu ialah salah satu metode yang mengkaji sebuah pengaruh atau efek yang langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel yang dihipotesiskan sebagai akibat pengaruh perlakuan terhadap variabel tersebut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan variabel intervening ialah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen menjadi sebuah hubungan yang kuat atau yang secara tidak langsung. Dapat juga diartikan variabel intervening merupakan sebuah variabel yang secara langsung dapat memperlemah dan memperkuat sebuah hubungan antar variabel, sering dikenal dengan nama variabel moderat. Akan tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Variabel mediasi atau intervening letaknya berada di antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel dependen tidak dapat langsung terpengaruh oleh variabel independen. Oke baik teman-teman sekalian, ini adalah definisi dari path analysis atau analisis jalur dengan variabel intervening. Oke baik, jadi teman-teman sekalian, langkah selanjutnya kita buka program SPSS. Pada program SPSS terdapat dua jendela, yang pertama data view dan variable view. Yang selanjutnya teman-teman buka data pada Excel yang sudah ditabulasi, dan ini adalah tabulasi data yang sudah saya lakukan di Excel. Langkah selanjutnya, data tersebut yang berada di Excel kita copy sampai jumlah responden. Jadi responden yang saya gunakan pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Kita sudah blok, kita copy atau Ctrl C di keyboard. Lalu kita buka pada SPSS, pada data view kita paste atau Ctrl C di keyboard masing-masing. Oke baik teman-teman sekalian, apabila data sudah masuk di program SPSS, kita buka pada variable view. Untuk label name kita beri nama sesuai dengan variabel. Yang pertama X1, X2, Y1 dan Y2. Untuk label name kita beri nama sesuai dengan topik penelitian kita. Yang pertama X1 itu ialah gaya kepemimpinan. X2 lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Untuk Y1 kinerja karyawan. Kinerja karyawan.
Dan untuk Y3 kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Oke, baik teman-teman semua, apabila di program SPSS variable view sudah kita beri nama semua pada variabel, untuk data view dipastikan responden berjumlah 100. Nah, untuk variable view pada program SPSS desimal kita ganti menjadi angka 0. Oke, baik teman-teman sekalian, apabila pada program SPSS pada jendela data view, data di SPSS ini kita simpan, kita klik file, save as, kita beri nama latihan 1 SPSS. Oke, apabila teman-teman sudah beri nama, kita simpan di data yang mudah teman-teman temukan. Di sini contohnya saya simpan, sudah saya buat folder latihan 1. Langsung saja teman-teman klik save. Baik teman-teman sekalian, data di program SPSS sudah tersimpan. Ya, kita buktikan. Nah, ini adalah data sudah saya simpan di dalam bentuk program SPSS. Apabila data sudah tersimpan, langkah selanjutnya kita akan menggambar model penelitian. Jadi model penelitiannya seperti teman-teman lihat pada gambar di layar laptop atau HP teman-teman sekalian. Dari model penelitian ini, hipotesis yang kita angkat di dalam penelitian kita berjumlah 7 hipotesis. Di antaranya hipotesis yang pertama, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, ini adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Hipotesis kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y1 atau kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, kinerja karyawan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis keempat, gaya kepemimpinan atau X1 berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kelima, X2 atau lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Sedangkan pada hipotesis yang ke-6 dan ke-7, ini adalah variabel yang akan kita analisis pengaruh secara tidak langsung. Jadi pada video kali ini kita akan belajar analisis pengaruh yang secara langsung. Jadi hipotesis ke-1 sampai ke-5 ini nanti kita analisis pengaruh yang secara langsung. Oke, baik teman-teman sekalian, kita kembali ke data. Nah, ini adalah data yang sudah tabulasi di Excel, dan ini adalah program SPSS yang datanya dari Excel saya masukkan di SPSS. Apabila sudah dimasukkan di program SPSS, data tersebut kita simpan. Untuk program SPSS kita minimize dulu, kemudian kita buka program SEM-Amos. Jadi di program SEM-Amos ini kita akan menggambar sesuai dengan model penelitian kita. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita gambar di program SPSS. Saya ganti dulu model kertas karena ini masih potret. Saya akan ganti menjadi landscape A4. Langsung saja kita close.
Kita gambar model penelitian. X1 langsung saja kita copy, X2, Y1 dan Y2. Oke, baik teman-teman, kita rapikan dulu. Apabila gambar sudah ada pada program SEM Amos, langsung saja kita buat pengaruh. Ini adalah garis pengaruh. Setelah itu kita buat hubungan antar variabel independen. Kemudian kita rapikan pada gambar supaya kelihatannya keren. Oke, baik teman-teman sekalian, apabila gambar sudah dilakukan di program Amos, pada variabel yang dituju atau variabel yang menerima panah, kita beri standar error. Dan kita beri nama, double klik, error 1, error 2. Langsung saja kita close. Oke, baik teman-teman sekalian, apabila model penelitian sudah kita gambar di program SPSS, langsung saja kita panggil data yang sudah kita simpan di program SPSS supaya data tersebut masuk di SEM Amos. Kita langsung panggil data saja, select data, file name, nah, dipastikan teman-teman semua data yang kita panggil dari SPSS itu sudah kita simpan di folder yang mudah ditemukan. Nah, tadi saya simpan di Amos latihan 1, kita klik data, langsung kita open. Oke, baik teman-teman, data sudah masuk di program SEM Amos. Dipastikan N ini adalah jumlah responden 100, kita cocokkan di data, ya benar 100. Apabila data sudah masuk di program SEM Amos dengan berjumlah sampel 100, langsung saja kita klik OK. Baik teman-teman sekalian, data sudah masuk di program SEM Amos. Langkah selanjutnya, pada kotak-kotak ini kita beri nama variabel. Kita klik list variabel. Nah, apabila sudah tampil di layar teman-teman semua, langsung saja kita klik tahan dan drag sesuai dengan model penelitian kita. X2, Y1 dan Y2. Ya, kita close. Untuk mengetahui teman-teman semua bahwa yang menjadi variabel intervening ialah kinerja karyawan, karena terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila di program SEM Amos teman-teman sudah beri nama sesuai dengan variabel, kemudian kita klik di Analyze Properties supaya kita lihat hasil output dari model ini. Kita klik, kemudian kita klik pada output, lalu kita beri centang pada standardized estimate dan squared multicorrelation, kemudian indirect, dan yang berikut ialah korelasi. Jadi nanti kita lihat antara hubungan variabel bebas, kemudian kita close. Ya. Apabila teman-teman sudah close, langsung saja kita save. Jadi program Amos ini pertama-tama kita melakukan penyimpanan. Apabila teman-teman tidak save, SEM bakalan tidak baca.
tidak bakalan terdeteksi analisisnya. Langkah selanjutnya kita save, kita beri nama Amos latihan 1. Kita simpan pada folder yang sama, langsung saja kita save. Oke, baik teman-teman semua, langkah selanjutnya kita proses analisis. Kita klik calculate estimate. Ya, teman-teman sekalian, apabila pada program SEM Amos sudah menampilkan gambar atau anak panah yang warna merah ini, yang artinya bahwa SEM Amos berhasil untuk melakukan analisis. Langsung saja kita klik yang tanda merah ini, kita klik. Ya, ternyata hasil analisisnya berhasil dan teman-teman semua bisa lihat pada layar masing-masing. Kemudian kita klik pada standardize. Ya. Baik teman-teman sekalian, pada angka-angka ini kita akan ganti 3 angka di belakang koma. Jadi kita klik PU, interface property, lalu pada mix untuk decimal place kita ganti menjadi angka 3. Ya. Baik, teman-teman sekalian, angka dari masing-masing variabel sudah kita temukan. Langkah selanjutnya kita lihat keseluruhan dari hasil analisis ini untuk mengetahui. Jadi untuk output dari program Amos ini kita klik Qtext. Ya. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita klik estimate karena kita mau lihat berapa besar pengaruh dan hubungan. Ya. Baik teman-teman sekalian, hasil output dari program SEM Amos teman-teman bisa lihat semua. Jadi dari hasil program output dari program Amos ini bakalan saya copy. Nah, bagaimana cara untuk menginterpretasikan hasil dari output SEM Amos ini? Untuk mengetahui teman-teman semua, angka yang kita gunakan untuk mengetahui pengaruh secara langsung antar variabel itu pada angka CSR di value ini nanti bakalan angka-angka dari sini kita bakalan menggunakan untuk mengetahui pengaruh secara langsung. Dan pada standardize kita menggunakan estimate. Ya baik teman-teman sekalian, dari angka ini saya hasil output ini, angka output dari program SEM Amos ini bakalan saya copy di PowerPoint untuk menjadi salah satu bahan bagaimana kita cara menginterpretasikan hasil dari SEM Amos atau analisis intervening. Baik teman-teman, jadi pertama kita lihat variabel X1 gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa variabel X1 atau gaya kepemimpinan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan sebesar
0,482. Jadi kita sudah tahu berapa besar pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, atau dapat diinterpretasikan presentasi ialah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 48,2%, yang artinya bahwa apabila gaya kepemimpinan itu baik, maka secara langsung juga kinerja karyawan pun akan jauh lebih baik. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini kita sudah tahu berapa besar pengaruh yang secara langsung gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, yang berikut kita lihat pada tingkat signifikan. Jadi untuk tingkat signifikan, kalau pada program SPSS, kita program AMOS, kita lihat pada nilai value. Perlu diketahui bahwa SEM AMOS berbeda dengan SPSS. Jadi pada SEM AMOS, dalam pengambilan keputusan, apabila nilai dihitung lebih besar dari nilai tetap, dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Nah, ini adalah pengambilan keputusan apabila teman-teman menggunakan analisis pada SPSS. Akan tetapi pada SEM AMOS, nilai dihitung itu diganti dengan nilai CR. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi sekali lagi, untuk analisis menggunakan SEM AMOS, diadakan perbandingan antara nilai dihitung dan nilai tabel. Tetapi SEM AMOS diadakan perbandingan antara nilai CR dan standar yang sudah ditetapkan sebesar 1,96. Nah, apabila nilai CR ini, nilai CR sebesar 5,307, lebih besar dari 1,96, dan tingkat signifikan yang ini, tingkat signifikan ini masih berada di bawah 0,05. Jadi sekali lagi teman-teman, dalam pengambilan keputusan bahwa apabila nilai CR lebih besar dari 1,96 dan nilai signifikan yang ini p-value lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 0,482 atau 48,2%, yang artinya bahwa variabel X1 dapat diterima. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita
sama-sama belajar pengaruh secara langsung. Kita sudah tahu bahwa pengaruh X1 terhadap Y1 sebesar 48,2%. Nah, untuk variabel yang berikut, lingkungan kerja atau X2 ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Teman-teman sekalian bisa lihat di layar. Coba kita menginterpretasikan variabel X2 terhadap variabel Y1. Untuk variabel X2 berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan sebesar 1,20 atau 0,12, yang artinya bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan sebesar 12,0%. Oleh karena itu, pada p-value atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel X2 tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi untuk variabel X1 dan X2 ini yang memberikan pengaruh signifikan yaitu variabel X1, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Baik teman-teman sekalian, untuk video kali ini kita belajar terkait dengan pengaruh yang secara langsung. Untuk pengaruh yang secara tidak langsung, nanti kita bakalan belajar lagi pada video-video yang akan datang. Jadi untuk pengaruh tidak langsung ini teman-teman bisa lihat, nanti kita analisis dari sini ke sini, lingkungan kerja terhadap kepuasan melalui kinerja karyawan, atau gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui kinerja karyawan. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja video yang saya sampaikan terkait dengan analisis secara langsung menggunakan variabel intervening. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila di dalam proses analisis intervening salah perhitungan atau masih keliru, teman-teman bisa taruh di kolom komentar supaya menjadi bahan pengecekan kita bersama-sama. Baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya pamit dan sampai ketemu di video-video yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.